Sedari muda, Mourinho sudah pandai memata-matai lawan, mencari kelemahan dan mematikannya. Taktik ini sekarang banyak digunakan sebagai antitesis tim yang bermain proaktif. Analisis AS Roma versus Feyenoord. Selamat datang di channel Ruang Taktik. Mourinho adalah manajer yang banyak memberikan pengaruh ke manajer-manajer modern saat ini. Kemampuan opposition scout atau memata-matai lawannya sudah dipakai sejak menjadi asisten Bobby Robson. Hal ini dilakukannya untuk mewaspadai sekaligus meminimalisir bahaya lawan tersebut. Belakangan taktik ini dipakai banyak dalam tanda kutip tim kecil guna mengimbangi atau bahkan mengalahkan tim besar. Seperti di laga final ini, Mourinho terlihat jelas melakukan hal yang sama. Game plan pertamanya menutup opsi progresi Feyenoord di tengah, yaitu nomor 17, Aursnes dengan man marking. Tugas ini diemban secara khusus oleh Pellegrini yang terus menutup akses umpan ke Aursnes. Feyenoord yang menggunakan formasi 4-2-3-1 harus melawan blok press 3-2 AS Roma di fase awal build up. Mau yang bermain dengan formasi dasar 3 back menggunakan 2 striker dan 3 gelandang untuk mengikuti bola. Taktik ini untuk mencegah Feyenoord melakukan progresi lewat tengah, sehingga bola lebih sering dialirkan ke sayap. Lalu wingback akan press agresif ketika bola di fullback atau di winger Feyenoord. Blok press depan yang terdiri dari 5 pemain ini akan mengikuti bola dengan selalu menutup jalur umpan ke tengah. Jika ke samping, maka akan menerapkan agresif press. Hal ini juga berlaku di sisi sayap lainnya. Begitu Feyenoord beberapa kali mencoba melepas menggunakan pemain lain. Karena gelandang nomor 17 di man marking, maka nomor 10 akan mencoba mengacaukan press Roma dengan bergerak melebar atau dengan drop seperti di klip ini. Taktik ini digunakan untuk eliminasi blok press depan AS Roma. Lalu bagaimana Mourinho dalam melakukan serangan? Bangun serangan Roma dengan 3 back serta 2 gelandang. Struktur ini akan berusaha memancing press lawan untuk naik. Lalu akan memprogresi bola lewat jarak yang tercipta antar lini ketika blok press depan terpancing untuk press. Bangun serangan dengan menggunakan 3 back serta 2 gelandang ini juga membuat AS Roma relatif aman dari serangan balik jika bola berhasil direbut lawan. AS Roma juga membiarkan 2 strikernya roaming atau bergerak bebas. Zaniolo bisa ke sayap ataupun drop ke tengah. Seperti di klip ini, AS Roma memprogresi ke Zaniolo yang drop. Pellegrini sebagai nomor 10 juga diberi kebebasan untuk roaming, menemukan celah yang dapat digunakan untuk progresi bola ke depan. Ya, filosofi yang dianut Mourinho adalah memainkan umpan-umpan progresi ke depan dengan cepat. Jadi nggak banyak umpan sirkulasi ke samping kiri, kanan, ataupun belakang. Hal
Hal ini juga yang jadi alasan kenapa possession Roma bernilai rendah, hanya total 33%. Namun bukan berarti dikendalikan. Roma justru mengontrol serangan lawan agar mudah dipatahkan. Pun begitu, Feyenoord bukan berarti nggak bisa menembus lewat tengah. Di klip ini terlihat space yang terbuka lantaran AS Roma lebih memilih setup pertahanan di belakang dulu, alih-alih melakukan press ke depan. Ini yang membuat shape backline Roma nggak gampang terbuka. Pemain Feyenoord dituntut berani bermain 1 versus 1 atau bahkan 1 versus 2 di sepertiga akhir. Belum lagi mereka harus dihadapkan penampilan Rui Patricio yang di laga ini sangat baik sehingga peluang Feyenoord bisa dipatahkan. Sedangkan Roma terus melakukan serangan direct ke jantung pertahanan Feyenoord. Umpan jauh diberikan ke striker yang diberi kebebasan bergerak. Mancini yang punya kemampuan spray pass kerap mengirim long pass ke striker AS Roma di antara center back Feyenoord. Target utama adalah Trauner, 18 yang kerap salah antisipasi. Dan taktik ini juga berhasil menjadi gol satu-satunya di partai final. Akurasi umpan Mancini kali ini nggak bisa dihalau Trauner, dan kontrol brilian Zaniolo serta finishingnya membuat gawang Feyenoord bobol. Skor 1-0 ini bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Mourinho adalah manajer dengan filosofi yang sangat berkebalikan dengan possession. Jika menurut manajer yang menganut possession, suatu tim nggak akan menciptakan peluang tanpa penguasaan bola, maka menurut Mo, tim akan berpotensi melakukan kesalahan jika menguasai bola. Mourinho juga mengungkapkan bahwa tim yang tanpa possession bisa mengontrol pertandingan. Taktik tadi adalah manifestasi idenya. Bagaimana mengontrol lawan agar nggak bisa menyerang lewat tengah dan menjebak dengan press di sayap. Dan bagaimana para backnya siap ketika menerima serangan. Jika secara struktur siap, selanjutnya adalah kemampuan 1 versus 1 dari para pemainnya, alias kualitas eksekusi pemain diuji di sini. Jika taktik sudah oke dan diikuti kualitas eksekusi pemain, maka filosofi Mourinho bisa dijalankan. Selamat buat para tifosi AS Roma yang sudah lama tidak merasakan gelar. Meski sudah habis, nyatanya ide-idenya banyak digunakan oleh pelatih-pelatih masa kini.